Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempresentasikan buku kita yang berjudul Penggunaan Strategi yang Menyenangkan dengan Humor dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 3 Al-Adlu. Dengan saya sendiri, Siti Sahrani, kemudian ada Rahmi Astriani, dan terakhir ya. Selanjutnya, untuk bagian bab 1, pendahuluan, saya serahkan kepada Kamelia untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Latar belakang, manusia pada dasarnya membutuhkan pendidikan karena sudah menjadi kodratnya bahwa manusia harus dididik menjadi terdidik. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan berkembang, setidaknya dapat menghadirkan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pada tahun 2003, Pasal 40 huruf A tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan yang akan membuat siswa aktif dan merasakan ilmu yang mereka bermanfaat bagi mereka. Salah satu bentuk interaksi dan komunikasi yang menyenangkan yang sedang berkembang dalam pembelajaran saat ini adalah menggunakan sisipan humor. Humor merupakan sifat dari sesuatu atau suatu situasi yang kompleks yang menimbulkan keinginan untuk tertawa. Di dalam kamus Ensiklopedia Britannica, humor adalah suatu stimulus yang cenderung mengundang refleksi tertawa. Sedangkan jamur adalah sesuatu yang bersifat hingga terdorong untuk tertawa. Next. Nah, adapun rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana strategi pembelajaran menyenangkan dengan humor dalam mengatasi kejenuhan belajar peserta didik pada kelas 3 Al-Adlu. Yang kedua, jenis-jenis humor apa saja yang digunakan guru dalam pembelajaran di kelas 3 Al-Adlu. Dan yang ketiga, apakah penerapan strategi pembelajaran menyenangkan dengan humor dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada kelas 3 Al-Adlu. Next. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui strategi pembelajaran menyenangkan belajar peserta didik di kelas 3 Al-Adlu. Yang kedua, untuk mengetahui pembelajaran menyenangkan dengan humor dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3 Al-Adlu. Next. Adapun manfaat penelitian yang pertama, untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran menyenangkan humor dalam mengatasi kejenuhan belajar peserta didik di kelas 3 Al-Adlu. Yang kedua, untuk mengetahui cara memilih jenis humor yang sesuai dengan pelajaran di kelas 3 Al-Adlu. Dan yang terakhir,
untuk meningkatkan efektivitas penggunaan humor dalam meningkatkan motivasi belajar dalam menerapkan strategi pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih kepada Autonomia yang telah memaparkan presentasi terkait satu pendengar pada Profesor Khalid. Selanjutnya saya sendiri akan presentasikan pada bagian bab kajian pustaka. Yang pertama yaitu konsep strategi pembelajaran yang menyenangkan. Bobby De Porter tahun 2000 menyatakan bahwa strategi pembelajaran menyenangkan adalah strategi yang digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menerapkan kurikulum, menyampaikan materi, memudahkan proses belajar. Sejalan dengan pendapat di atas, Dryden dan Post tahun 2000 mengungkapkan bahwa bila guru mampu merancang strategi yang tepat, maka ruang kelas dapat menjadi rumah tempat warga belajar, tidak hanya terbuka terhadap umpan balik, tetapi juga mencari tempat mereka belajar, mengakui dan mendukung orang lain, tempat mereka mengalami kegembiraan dan kepuasan, memberi dan menerima, belajar dan tumbuh. Selanjutnya adalah humor dalam pembelajaran. Pertama itu definisi humor. Menurut James Dananjaya, seorang tokoh folklore Indonesia, humor adalah sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan atau menyebabkan pendengarnya merasa tergelitik perasaan lucunya sehingga terdorong untuk tertawa. Dalam praktiknya, antara humor dan lelucon ada sedikit perbedaan. Dananjaya menambahkan bahwa lelucon adalah sesuatu yang menggelitik seseorang untuk tertawa dengan menjadikan orang lain sebagai sasarannya. Adapun selanjutnya jenis-jenis humor dalam pembelajaran. Yang pertama itu gambar atau film kartun. Yang kedua itu cerita singkat lucu atau anekdot humor. Yang ketiga itu pertanyaan atau soal humor dalam tes. Adapun manfaat humor dalam pembelajaran, yang pertama membangun hubungan dan meningkatkan komunikasi, mengurangi stres, membuat pembelajaran menjadi menarik, meningkatkan daya ingat suatu materi pelajaran. Selanjutnya, motivasi belajar siswa. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengalahkan perasaan tidak suka itu. Motivasi dalam kegiatan belajar adalah sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Fungsi motivasi dalam pembelajaran, yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, yang kedua, menentukan arah perbuatan, yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Adapun selanjutnya itu kajian penelitian sebelumnya. Pertanyaan tentang berapa banyak humor yang disajikan di dalam kelas telah menerima cukup banyak perhatian dari para peneliti di masa lalu. Misalnya Brian, Komisky, dan Zillman 1979, Downs, JVD, dan Nussbaum 1988, Gorham dan Christopher 1990, JVD dan Long 1989, Newlip 1991. Namun jika pertanyaan tersebut dilanjutkan pada hal-hal yang indikatif seperti frekuensi humor di kelas, sulit untuk memperkirakannya. Pertanyaan detail semacam itu juga belum menemukan jawabannya, mengingat dalam berbagai penelitian dilaporkan bahwa humor cenderung menjadi fungsi dari metode yang digunakan dalam pembelajaran. Terdapat banyak penelitian yang mengkaji frekuensi humor pembelajaran dan hasilnya yang sangat variatif. Brian DKK 1979 menemukan bahwa humor pembelajaran dalam kelas adalah praktek yang umum ditemukan. Menggunakan metode observasi naturalistik, mereka berhasil memperoleh rekaman dari 70 kelas kuliah yang dipilih secara acak. Frekuensi penggunaan humor di kelas lebih tinggi diungkapkan dalam penelitian Downs DKK. Rata-rata temuan penelitian mereka sebanyak 13,33 materi humor yang digunakan dalam setiap 50 menit. Baiklah, itulah
materi dari bab kajian pustaka. Selanjutnya saya serahkan kepada Rahmi Astriani untuk mempresentasikan bab selanjutnya, itu bab 3. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya itu bab 3 tentang metode penelitian. Adapun analisis yang di sini adalah yang pertama itu adalah jenis penelitian. Jenis penelitian merupakan sebuah upaya untuk mengklasifikasikan penelitian yang sudah ada, yang dimana bertujuan untuk memudahkan bagi kita dalam suatu pembahasan dalam suatu masalah. Nah, jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian menggunakan pendekatan studi kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana guru merancang dan menerapkan strategi pembelajaran berbasis serta kendala dan keberhasilannya. Penelitian kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, di mana peneliti adalah sebagai instrumen atau kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Terus analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian yang kami lakukan di kelas 3 Al-Adlu di Sekolah Islam Atira Makassar. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah wali kelas 3 Al-Adlu, yaitu Bapak Wahyudi Bahdim. Terus teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada dua. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi, dan kedua adalah berupa observasi. Menurut Ari Kuntom pada tahun 2010, metode dokumentasi adalah bagaimana kita mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, ataupun surat kabar. Dokumentasi dari asalnya berupa dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Sedangkan menurut Sugiono pada tahun 2012, dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selanjutnya, metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan respons siswa terhadap strategi yang digunakan. Yang kedua, teknik pengumpulan data berupa observasi. Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi berupa sistematis, yang bagaimana dengan menggunakan pedoman observasi yang digunakan saat mengamati secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan di SD Islam Atira 1 Makassar. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung partisipan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Menurut Gulo, instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan, ataupun daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen juga disebut dengan pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner, ataupun pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang dipergunakan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data merupakan salah satu penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna untuk memecahkan permasalahan yang diteliti ataupun sudah diperoleh secara lengkap. Secara garis besarnya, teknik analisis data terbagi ke dalam dua bagian, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Yang membedakan kedua teknik tersebut hanya terletak pada jenis datanya. Untuk data yang bersifat kualitatif itu tidak dapat diangkakan, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif, bahkan dapat pula dianalisis secara kualitatif. Mungkin hanya begitu saja moderator. Terima kasih. Nah, baiklah, itulah tadi presentasi dari Rahmi Astriani. Saya rasa sudah cukup. Saya akhiri diskusi kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.